syukur kepada Tuhan. Sebagai ungkapan rasa syukur kita, pengagungan kita, segala kebaikan-Nya. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sama-sama kembali katakan, kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, Engkau ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Lebih lagi katakan, terpujilah. Engkau ditinggikan dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Salibmu, kemenanganku. Katakan bilurmu, bilurmu, kesembuhanku, kesembuhanku. Sekali lagi katakan salibmu, salibmu. Itulah kemenangan kami Tuhan, kemenanganku. Hanya bilurmu, bilurmu, kesembuhanku. Dengan lembut katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas
menerima itu dari setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang layak ditinggikan. Terima kasih ya Tuhan, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Untuk itu kami mau bersuka cita, memuji Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua orang yang diberkati Tuhan, orang yang merasakan kebaikan Tuhan, harus memuji Tuhan, terlihat dari ekspresif, harus tersenyum, bersuka cita, amin. Haleluya. Kasih salam kiri kanan bilang, engkau orang yang diberkati Tuhan. Yes. Woo. Mari dengan bersuka cita kita menyanyikan pujian. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, amin. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Mari dengan sukacita katakan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Sekali lagi katakan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Biar musik memuji Tuhan, saya percaya hati kita dilimpahi dengan syukur untuk menyanyikan pujian yang terbaik buat Tuhan, amin. Yes. Sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi dengan sukacita, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Boleh sambil bergoyang. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Mari sama-sama katakan haleluya. Biarlah hari ini kami memuji Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Mari sama-sama angkat suaramu bagi Tuhan. Hari ini hari yang telah
kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami lebih lagi untuk menyambut firman-Mu Tuhan. Bila Engkau bersabda atas setiap kami, kami mau siapkan hati kami yang paling dalam, yang menerima penyampaian-Mu Tuhan, firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih. Kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur menyembah-Mu, memuliakan-Mu Yesus. Sebab hanya Engkau yang layak terima pujian kami, terima penyembahan kami. Haleluya, haleluya. Tercurahlah Tuhan, urapi kami Tuhan. Urapi setiap kami di tempat ini Tuhan dengan Roh-Mu. Penuhi kami dengan rahmat-Mu. Mengalir, mengalir, mengalir dalam hidup kami. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Bapa. Oh, kami percaya lawatan-Mu bekerja. Kami percaya hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Oh, bila kami mengangkat tangan kami untuk menyembah Engkau di tempat ini Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak kami sembah, yang layak kami puji. Oh, seumur hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur di hadapan Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sama-sama dari awal. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat,
Lebih lagi di hadapan Tuhan, sama-sama katakan, Yesus mendengar. Yesus, Engkau mendengar setiap doa kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau mendengarkan setiap dari pengharapan kami. Di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Engkau jadikan semuanya Tuhan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak tuli untuk mendengarkan setiap doa kami. Bahkan Engkau mendengarkan, menjawab setiap pengharapan kami. Lebih lagi di hadapan Tuhan yang langsung semuanya untuk aku berdiri sama-sama katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadi. Lebih lagi di hadapan Tuhan katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Shalom saudara sekalian, senang sekali saya Pendeta Ruben Andi Abraham bisa melayani Anda pada program ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Nilai Hidup Keluarga Teladan. Keluarga adalah unit masyarakat yang paling kecil, dan apa yang kita alami di dalam keluarga akan menentukan karakter dan masa depan kita. Allah sangat menghargai keluarga, itu sebabnya ketika Allah menciptakan alam semesta, Dia juga memulai dengan pembentukan keluarga pertama, Adam dan Hawa, yang kemudian beranak cucu bertambah banyak. Tuhan juga ingin mengumpulkan kita dalam keluarga Allah. Bagi kita yang percaya kepada Kristus, karena satu hari kita akan bersama dengan Dia di dalam kekekalan. Tuhan rindu setiap keluarga melakukan kehendak Tuhan dan mengalami berkat-berkat ilahi. Tuhan sedih melihat keluarga-keluarga yang menyimpang dari kebenaran, keluarga yang hancur, keluarga yang fasik. Tetapi Dia ingin agar kita menjadi keluarga teladan. Ada sebuah ungkapan berkata, charity begins at home. Kebajikan berasal dari rumah tangga. Nilai-nilai kehidupan kita ditentukan oleh apa yang kita pelajari atau yang kita lihat dari orang tua kita di dalam keluarga. Makanya hari ini kita akan belajar tentang beberapa nilai kehidupan yang kita bisa temukan dalam keluarga teladan di dalam perjanjian lama, yang kita juga bisa aplikasikan dalam kehidupan kita pada zaman modern ini. Saya akan sebutkan 3 keluarga dengan keunikan masing-masing. Mungkin nama keluarga ini dalam perjanjian lama adalah nama yang tidak terlalu menonjol, tidak terlalu sering dikhotbahkan. Tapi ternyata
Setiap keluarga yang akan kita pelajari menampilkan keindahannya sendiri yang perlu kita tiru. Yang pertama adalah keluarga Manoah. Saudara sekalian, Manoah dan istrinya adalah orang tua daripada Simson, seorang hakim yang bisa mengalahkan begitu banyak orang Filistin semasa hidupnya. Keluarga ini hidup di zaman hakim-hakim, di mana setiap orang pada waktu itu melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah, di tengah kemerosotan moral yang dialami oleh bangsa Israel, Manoah dan istrinya menjadi teladan karena dia mencari kehendak Tuhan bagi hidup mereka dan bagi keluarga mereka. Buktinya pada saat malaikat Tuhan menampakkan diri kepada istri Manoah yang mandul sebetulnya, dan berkata bahwa dia akan memiliki anak. Maka Manoah suaminya yang langsung diberitahukan tentang hal itu oleh si istri, tidak langsung membuat rencana pendidikan atau rancangan bagi masa depan anaknya. Menarik sekali dalam Hakim-Hakim 13 ayat 8 dikatakan, lalu Manoah memohon kepada Tuhan katanya, "Ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu." Dari sini saya belajar bahwa orang tua yang hebat bukan mereka yang tahu semua jawaban untuk masa depan anaknya, tetapi mereka yang tahu kepada siapa mereka harus bertanya, yaitu kepada Tuhan yang adalah sumber kehidupan, yang menitipkan anak kepada keluarga mereka. Apa yang harus mereka lakukan untuk membesarkan anak ini selaras dengan kehendak Tuhan. Nah, pada masa kini ada tren self-centered parenting, di mana anak seringkali hanya dianggap sebagai aksesoris atau proyek ambisi orang tua. Orang tua memaksakan anaknya mengikuti kursus ini, kursus itu, harus jadi juara ini, juara itu, demi kebanggaan sosial, agar orang tuanya merasa sukses, tanpa pernah bertanya pada Tuhan, apa rencanamu ya Tuhan untuk anakku ini? Tunjukkanlah jalan-jalanmu, sehingga kami mengarahkan mereka selaras dengan keinginan hatimu. Satu kali ada orang tua yang ingin sekali anaknya jadi dokter. Dia paksa anaknya nggak mau. Anaknya mau jadi seniman, pelukis. Wah, tambah marah orang tuanya. Kamu kalau jadi pelukis nggak bisa hidup, ngapain kamu? Udah kamu jadi dokter. Dan itu terjadi karena orang tuanya dulu pengen jadi dokter, tapi putus sekolah karena orang tuanya tidak mampu. Nah, sekarang dia mampu menyekolahkan anaknya. Dia paksa anaknya jadi dokter. Anaknya akhirnya menuruti dengan terpaksa. Dan setelah sekian tahun belajar, hari pewisudaan si anak tiba. Wah, papanya bangga sekali. Bersama dengan istri, dia pergi menghadiri wisuda anak. Dan dia bangga sekali ketika itu tali pada topi wisuda dipindahkan oleh rektor. Karena dia melihat dirinya pada diri anaknya tersebut. Tetapi setelah pewisudaan usai, si anak datang mendekat kepada papa mamanya. Oh, papa mamanya merangkul. Dan si anak kemudian berkata, Papa senang ya saya sudah jadi dokter, mengikuti nasihat papa walaupun aku gak suka. Nah, sekarang papa, ini ijazah saya, ini toga saya, ini topi saya sudah diwisuda, saya sudah memenuhi keinginan hati papa. Sekarang izinkanlah saya menjadi pelukis, menjadi seniman seperti cita-citaku dulu. Pingsan papahnya, saudara-saudara. Nah, seringkali kita tanpa sadar mendikte Tuhan tentang masa depan anak kita. Bahkan tentu saja mendikte anak kita. Bukan bertanya kepada Tuhan, apa yang terbaik bagi dia. Manoah dan istrinya mengajarkan kepada kita bahwa anak bukan milik kita. Mereka adalah proyeknya Tuhan yang dititipkan kepada kita. Tugas orang tua bukan membentuk anak sesuai dengan kemauan kita, melainkan menuntun anak sesuai dengan rancangan Sang Pencipta. Saya ingat ada sepasang suami istri yang sukses secara bisnis dan ingin anaknya meneruskan perusahaan keluarganya. Mereka sudah membujuk, menasehati, memarahi. Sampai pada satu hari mereka berdoa bersama-sama dan bertanya, Tuhan, apa rencanamu bagi anakku ini?
Dan Tuhan menyadarkan bahwa anak itu adalah milik Tuhan yang dititipkan kepada mereka sebagai orang tua. Akhirnya mereka rela mendukung kerinduan hati anaknya yang ternyata ingin jadi hamba Tuhan di sebuah kota kecil. Dan akhirnya mereka terpaksa merelakan hal itu. Karena mereka sadar bahwa Tuhan punya panggilan khusus atas anaknya. Dan itu lebih tinggi daripada sekedar meneruskan dinasti bisnis keluarga. Tapi di kemudian hari anak ini menjadi seorang hamba Tuhan yang berhasil. Bahkan dari kota kecil itu dia membuka cabang-cabang pelayanan di berbagai tempat. Bahkan di kota-kota yang lebih besar. Saudara-saudara, saya punya 3 orang anak putri. Dan salah satu anak saya yang besar sudah bekerja di Australia, sudah punya rumah sendiri. Dan dia bilang, saya tidak akan balik ke Indonesia. Saya betah di sini, saya punya masa depan di sini. Saya tidak pernah memaksakan kehendak saya atau istri kepada anak, tapi kita berdoa biar rencana Tuhan yang terjadi. Sekian waktu kemudian, pada waktu dia bekerja, tiba-tiba dia telepon saya, dia bilang, kok rasanya saya ada panggilan untuk jadi hamba Tuhan dan kembali ke Indonesia ya? Loh kenapa? Saya tanya. Apa ada masalah di sana? Tidak, saya merasa hidup di sini terlalu nyaman. Tetapi sudah tidak ada tantangan lagi. Dan waktu saya memang habis untuk pekerjaan. Saya ingin memberikan waktu saya untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik. Dan apapun yang saya impikan menjadi kenyataan. Saya bilang doa minimal setengah tahun. Apa yakin itu adalah kehendak Tuhan? Setengah tahun kemudian dia telepon saya. Saya yakin Tuhan menyuruh saya pulang ke Indonesia untuk menjadi pelayan Tuhan. Saya berkata, oke, kamu ambil master dalam bidang teologi dulu di Singapura. Dan dia melakukan hal itu, 3 tahun lebih dia ada di sana. Lalu kembali ke Indonesia, belajar S2, dan akhirnya menjadi S3, doktor dalam bidang teologi. Dan melayani Tuhan bersama-sama dengan saya, mengembangkan pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Saudara, kita hanyalah orang tua yang mengarahkan anak sesuai dengan rancangannya. Tidak semua orang terpanggil jadi pendeta tentu saja. Tapi tiap orang terpanggil jadi pelita. Dan biarlah kita merelakan Tuhan menentukan masa depan dari kehidupan anak-anak kita. Saya belajar juga dari kisah ini bahwa istri Manoah adalah orang pertama yang menerima visi Allah. Karena malaikat datang kepada dia ketika itu suaminya tidak ada di tempat. Dalam Hakim-Hakim 13 ayat 5 dikatakan, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Nah saudara, ketika dia menerima pesan ini, dia memberitahukan suaminya. Lalu suaminya berdoa dan memohon supaya malaikat Allah itu datang kembali dan menegaskan bahwa mereka harus menjaga gaya hidup anak mereka itu, yaitu Simson, sejak dari kandungan. Tidak minum anggur, tidak makan makanan yang haram, karena dia akan menjadi nazir atau pelayan Tuhan. Dan mendengar pesan Tuhan itu, orang tuanya menangkap pesan tersebut dan melakukan di dalam kehidupan. Saya percaya ini adalah model parenting yang dimulai dari ketaatan orang tua sendiri untuk membesarkan anak menurut keinginan Tuhan, bukan menurut keinginan mereka. Orang tua tentu harus menjadi teladan. Anak bukan pendengar yang baik, tapi tentu adalah peniru yang baik. Karena ketika Simson diminta untuk menjadi pelayan Tuhan, orang tua tentu harus menyiapkan diri sebagai ayah dan ibu seorang pelayan Tuhan yang akan dipakai Tuhan. Keteladanan orang tua itulah yang menjadi contoh bagi anak-anaknya, terutama pada masa kecil. Saudara, hari ini maukah kita sebagai orang tua berdoa, Tuhan ajarilah aku bagaimana membesarkan anakku ini menurut rencanamu, bukan menurut mimpiku yang gagal. Luangkan waktu kita juga secara khusus mendoakan tujuan ilahi bagi setiap anak kita, agar rancangan Allah itu tergenapi. Dan jangan lupa didiklah anak-anak kita untuk hidup takut akan Tuhan. Kita tidak bisa menuntut anak hidup kudus jika kita sendiri tidak menjaga kekudusan dan integritas kita. Kiranya nilai kehidupan
yang berharga ini kita praktekkan dalam keluarga kita. Yang kedua, saya mengajak saudara belajar dari kisah kehidupan keluarga Rekhab. Dalam Yeremia 35 ayat 5 dan 6 dikatakan, di depan anggota-anggota keluarga kaum orang Rehab itu, aku meletakkan piala-piala penuh anggur dan cawan-cawan. Lalu aku berkata kepada mereka, silakan minum anggur. Tetapi mereka menjawab, kami tidak minum anggur sebab Yonadab bin Rekhab, bapak leluhur kami telah memberi perintah kepada kami. Ayat 19, maka beginilah firman Tuhan semesta alam, keturunan Yonadab bin Rekhab takkan terputus melayani aku sepanjang masa. Nah, latar belakang kisahnya begini. Nabi Yeremia disuruh oleh Tuhan menguji keluarga Rekhab. Dia membawa mereka ke salah satu kamar di bait Allah dan menyuruh mereka minum anggur. Tidak ada orang luar yang melihat hal tersebut. Dan ini adalah ujian integritas saat tidak ada orang yang tahu. Keluarga atau keturunan Yonadab bin Rekhab selama ratusan tahun memegang teguh prinsip nenek moyang mereka untuk hidup sederhana dan tidak minum anggur. Bahkan ketika Nabi Yeremia menguji mereka di depan umum. Mereka membuktikan bahwa budaya keluarga, nilai-nilai yang mereka pegang dalam keluarga yang takut akan Allah, itu lebih kuat daripada budaya dunia. Tawaran dan godaan, kebiasaan orang-orang yang melakukannya pada zaman itu. Keluarga Rehab bukanlah bagian dari suku Israel asli sebetulnya. Secara darah mereka adalah keturunan orang Keni. Namun mereka diangkat oleh Tuhan menjadi teladan tentang arti sebuah kesetiaan dan integritas lintas generasi. Keturunan Rehab lulus karena prinsip mereka bukan untuk pamer pencitraan, melainkan sebuah identitas diri. Keluarga Rehab ini menjadi alat peraga ketaatan bagi orang Israel. Karena dalam Yeremia 35 ayat 16 dicatat, sungguh Rehab menepati perintah yang diberikan bapa leluhurnya kepada mereka. Tetapi bangsa ini tidak mau mendengarkan aku. Tuhan kasih contoh melalui keluarga Rehab ini. Lihat, Rehab itu taat kepada perintahku. Waktu dia diuji, bahkan Nabi besar nih Yeremia yang menyuruh dia minum anggur, mereka menolak. Karena mereka tahu itu tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Kalau Rehab saja taat, kok kamu orang Israel tidak taat kepada perintahku? Mereka orang Keni taat. Kenapa kamu umat perjanjian orang Israel tidak taat? Dan nilai-nilai inilah yang selalu juga kita harus miliki pada masa kini. Saudara sekalian, di zaman sekarang banyak keluarga Kristen hidup dengan moralitas bunglon. Kalau merah, merah. Kalau lingkungan biru, biru. Kalau lingkungan hijau, hijau. Ya, menyesuaikan diri. Situational ethics. Moralitas situasional. Kita mendidik anak-anak kita untuk kompromi demi diterima oleh pergaulan. Bohong sedikit kan gak apa-apa. Wajar saja ikut tren itu, nanti kira kuper, kurang pergaulan. Seorang anak pulang dari sekolah, dia bilang, papa, tadi saya makan pisang goreng 3 di kantin sekolah. Tapi saya ngaku dan cuma bayar 1 pisang goreng. Orangnya nggak tahu. Bapaknya bilang apa? Waduh, anak pinter, hemat ya. Kamu sukses nanti. Ini ngawur, saudara-saudara. Keluarga Rehab membuktikan bahwa sebuah keluarga bisa menjadi kontra budaya yang sehat. Mereka tidak minder menjadi berbeda karena mereka tahu apa yang mereka pegang adalah kebenaran. Saya pernah dengar kesaksian Jerome Pauline, seorang content creator muda yang biasa bahas soal matematika, budaya Jepang. Saya lihat subscribernya di YouTube itu lebih dari 10 juta, luar biasa. Tetapi dia cerita tentang nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tuanya yang adalah hamba Tuhan. Supaya mereka menjaga kekudusan. Tidak boleh berhubungan seks sebelum menikah. Dan dia bilang, tidak berhubungan seks sebelum menikah itu keren. Pada di lingkungan sekolahnya waktu itu di Jepang. Dan juga karena dia bergaul dengan banyak aktris, aktor, selebriti. Orang-orang tampaknya biasa saja melakukan hal semacam itu. Tapi dia pegang nilai hidup, budaya dari keluarganya. Bukan apa yang ditawarkan oleh sosial media. Karena takut akan Tuhan, itu keren. Jika engkau tidak mendidik anakmu dengan budaya rumah yang takut akan Tuhan, dunia akan mendidiknya dengan budaya media sosial yang kacau.
Jangan kita takut keluarga kita berbeda dari dunia. Takutlah jika keluarga Anda terlihat persis seperti dunia. Sampai Tuhan tidak bisa lagi mengenali bedanya. Saya ingat ada sebuah keluarga di tengah lingkungan korup yang tetap teguh berpegang pada kebenaran. Tidak mau menerima uang suap meskipun mereka hidup pas-pasan. Tapi sekian tahun kemudian integritas ini membuat mereka dipercaya memegang sebuah tanggung jawab dari satu perusahaan besar di kota tersebut. Saudara-saudara, kejujuran akhirnya dipahalai oleh Tuhan. Warisan terbaik bagi anak cucu bukanlah harta di bank, melainkan nama baik yang tidak bercacat. Ada seorang pengusaha sukses bernama John Amos yang menetapkan aturan ketat di rumahnya. Setiap hari Minggu setelah ibadah, seluruh gadget dikumpulkan dalam satu kotak dari siang hingga malam untuk waktu ngobrol dan refleksi keluarga. Nah, saudara sekalian, ketika anak-anaknya sudah besar dan kemudian kuliah di luar kota, teman-teman mereka hidup dalam budaya nomophobia, takut tanpa ponsel. Lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Sehingga mereka kecanduan juga validasi digital. Namun anak-anak John Amos ini tetap tenang, produktif, dan punya kesehatan mental yang stabil karena mereka membawa budaya rumah yang takut akan Tuhan, yang kuat kemanapun mereka pergi. Saudara sekalian, bagaimana kita bisa mengaplikasikan hal ini? Mari kita duduk bersama pasangan dan anak-anak. Tentukan nilai-nilai dalam keluarga yang tidak bisa dilanggar. Misalnya, saya memperhatikan kejujuran, harus ibadah dimanapun saya berada, melayani Tuhan apapun profesi yang saya miliki. Orang tua juga harus konsisten. Aturan tidak akan dihormati oleh anak jika orang tua menjadi orang pertama yang melanggar pada saat dia berada di luar rumah. Mari kita memiliki nilai keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah keluarga Kehat. Dalam Bilangan 7 ayat 9 dikatakan, tetapi kepada Bani Kehat tidak diberikannya apa-apa karena pekerjaan mereka ialah mengurus barang-barang kudus yang harus diangkat di atas bahunya. Saudara, keluarga Kehat adalah keturunan Lewi yang memiliki tanggung jawab berat memikul perkakas paling kudus di kemah suci. Seperti tabut perjanjian, mezbah pembakaran ukupan, meja roti sajian, pelita emas, mezbah korban bakaran, dan lain-lain. Berbeda dengan Bani Gerson dan Merari yang mengangkut perlengkapan kemah suci dengan kereta dan lembu, memikul di bahu, melambangkan kedekatan fisik dan beban personal. Tuhan ingin hadiratnya dibawa oleh manusia, bukan oleh mesin atau hewan. Dalam Bilangan 4 ayat 15 dikatakan, setelah Harun dan anak-anaknya selesai menutupi barang-barang kudus, barulah orang Kehat datang untuk mengangkatnya. Jadi mereka tidak boleh menyentuh atau melihat barang-barang kudus secara langsung. Kalau tidak, mereka mati. Imam Harun dan anak-anaknya lah yang bertugas membongkar kemah sembayang itu kalau mau berpindah tempat dan membungkus semua perabotan kudus dengan kain khusus sebelum Bani Kehat masuk dan melakukan tugasnya, yaitu mengusung semuanya dengan bahu mereka. Jadi keluarga Kehat ini diberikan tanggung jawab yang paling beresiko. Mereka harus mengusung peralatan suci dari bait Allah, salah sedikit aja mati. Namun mereka tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Saudara, pada masa kini ada tren sindroma panggung atau social media driven, di mana tiap pelayanan atau pengabdian pribadi dan keluarga baru bermakna jika terlihat oleh orang lain. Kalau kita ada di atas panggung, apa kegiatan kita diunggah di sosial media atau mendapatkan pujian like dari orang banyak, kebaikan harus diposting agar diakui oleh sesama. Jika tidak ada like, keluarga merasa tidak bermakna. Keluarga Kehat mengajar kita bahwa pelayanan yang paling kudus seringkali dilakukan dalam bungkus kain. Artinya tersembunyi dari mata dunia, namun sangat berharga di mata Tuhan. Itulah nilai yang kita harus pegang dan miliki dalam kehidupan. Seorang kakek di sebuah desa kecil datang setiap minggu pagi ke gereja sejam lebih awal sebelum kebaktian hanya untuk menyapu lantai dan memastikan kursi rapi. Tidak ada jemaat yang tahu, tidak ada plakat penghargaan. Namun doa-doa dan pekerjaan yang dia lakukan telah dilihat oleh cucu-cucunya
Dan ini menjadi keteladanan rohani sehingga cucu-cucunya mencintai Tuhan dan rumahnya. Sehingga akhirnya keturunan kakek ini, beberapa orang menjadi hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia boleh disebut sebagai keluarga Kehat modern yang memikul hadirat Tuhan tanpa butuh panggung. Ya, pelayanan sejati bukan tentang seberapa banyak orang yang melihat kita, tetapi tentang seberapa dekat bahu kita dengan beban yang Tuhan percayakan. Ada seorang ibu yang selama 30 tahun mendoakan anak-anaknya di kamarnya yang sepi tanpa pernah dikenal publik. Namun anak-anaknya tumbuh menjadi pemimpin bangsa yang takut akan Tuhan karena doa-doa yang tak terlihat itu. Kesetiaan di tempat tersembunyi adalah harga dari otoritas di tempat terbuka. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa meneladani keluarga Kehat ini dalam hidup kita di zaman modern? Ayo kita lakukan tugas rumah tangga kita dan pelayanan keluarga dengan setia, meskipun tidak ada yang memuji. Tuhan melihat yang tersembunyi. Kalau ibu memasak tiap hari untuk suami, untuk anak-anak, walaupun tidak ada pujian, lakukan dengan tulus. Suami yang bekerja mencari nafkah bagi seluruh keluarga, walaupun kadang-kadang istri suka ngomel, mungkin merasa gaji Anda kurang, tetaplah melakukan dengan cinta. Karena engkau melakukannya bukan untuk manusia, tapi engkau melakukan dalam takut akan Tuhan. Fokuslah juga membangun karakter keluarga yang kudus di dalam, bukan sekedar indah di luar, dilihat orang di medsos. Seperti keluarga Kehat ini. Dia nggak bisa lihat apa yang dia angkat, perabotan suci itu. Tapi dia melakukan tugasnya dengan setia. Motivasinya lurus di hadapan Tuhan. Ayo kita cek motivasi hati kita. Bagaimana kalau kita melakukan satu tindakan kasih di rumah kita? Misalnya mencuci piring, membersihkan kamar anggota keluarga yang lain tanpa memberitahu siapapun. Saudara, ada 3 keteladanan yang kita pelajari dari keluarga-keluarga tokoh perjanjian lama yang agak jarang dikupas. Keluarga Manoah, keluarga Rehab, keluarga Kehat. Dari keluarga Manoah, kita belajar minta petunjuk Tuhan dalam mendidik anak. Dari keluarga Rehab, kita belajar. Kita harus menjaga integritas, tidak kompromi dengan dosa. Dan yang ketiga, dari keluarga Kehat, kita belajar melayani dengan tulus. Bukan untuk dilihat manusia, tetapi Tuhan yang memperhatikan dan akan memberkati. Siapa di antara kita yang hari ini berkata, Tuhan tolong keluargaku. Biar keluargaku menjadi keluarga yang saleh, keluarga yang takut akan Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang merasa keluargamu berantakan, bahkan anak-anakmu menyimpang dari Tuhan, doa dengan sungguh-sungguh, minta anugerah Tuhan, dan biarlah engkau menjaga hidup saleh mulai hari ini. Dan kau berkata, aku tidak akan berhenti sampai Tuhan menjawab doaku. Dan saudara mulai meningkat dalam pertumbuhan rohani. Dan ketika orang cepat atau lambat melihat keteladanan hidupmu di dalam keluarga, mereka akan berkata, orang tua saya berubah, anak saya berubah, atau keluarga saya berubah. Dan aku pun mau dirubah oleh Tuhan. Tuhan ingin menjamah keluarga kita. Dan biarlah keluarga kita menjadi keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Siapa yang rindu keluarganya dijamah oleh Tuhan? Mari kita tunduk kepala dan taruh tangan di dada. Kami telah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Dengan kemampuan kami yang terbatas kami tidak bisa. Tapi jadikan kami keluarga yang saleh. Keluarga yang mencari hadirat Tuhan. Keluarga yang takut akan Tuhan. Tidak kompromi dengan dosa. Kami juga mau menjadi keluarga yang selalu bertanya, apa kehendak Tuhan bagi keluarga dan anak-anak kami. Kami juga mau melayani Tuhan, bukan untuk dilihat manusia, mendapatkan tepuk tangan mereka. Tetapi karena kami tulus mencintai Tuhan, yang akan memberikan yang terbaik bagi kami yang melayani dengan setia. Berkat-Mu atas kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur ya Tuhan, buat siang hari ini kalau kami boleh berada di dalam rumah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biar sungguh kami semua Tuhan boleh dibangkitkan Tuhan
untuk kami boleh membangun keluarga-keluarga kami, mengalami revival, sehingga sungguh Tuhan kami boleh membawa keluarga-keluarga kami dekat kepadamu, melekat kepadamu, khususnya di akhir zaman ini ya Tuhan. Kami boleh mendapat kekuatan senantiasa lewat mezbah keluarga ya Bapa. Tolong ya Bapa, Engkau yang memberkati setiap keluarga-keluarga yang ada di dalam jemaat-Mu, sehingga mereka terus bergairah Tuhan untuk membangun mezbah keluarga ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk keluarga-keluarga yang boleh dipulihkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biar Kau lanjutkan kasih setiamu terus Tuhan bagi keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, bersyukur buat pagi hari ini, buat pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian. Biar Kau juga berkati, baik yang WL, singer, pemain musik, media, aser, kolektan Tuhan. Berkati semua Tuhan, agar boleh menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah bagi nama-Mu. Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah Tuhan, biar kami boleh pulang dengan berkat Allah ya Tuhan. Dan biar seminggu ini kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan-Mu ya Bapa. Terpuji-puji bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudara, angkat tanganmu, angkat hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih dan keselamatan yang ada dalam Kristus Yesus, serta persekutuan dan penghiburan daripada Roh Kudus akan tinggal di dalam setiap saudara dan saya. Sehingga sungguh setiap di antara kita boleh menjadi penggerak di dalam keluarga kita masing-masing. Dan keluarga kita boleh mengalami satu kebangunan rohani, revival di dalam Tuhan. Sehingga berkat itu boleh turun atas setiap kita, sampai kepada anak cucu kita. Tuhan akan tetap memberkatinya. Biar berkat ini turun kepada kita semua, mulai dari siang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Amin, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita